البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana terakhir kita ambil adalah masih menjelaskan penjelasan syirik khafi, itu syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak nampak, syirik yang dipermisalkan bagaikan semut kecil yang berwarna hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya berhati-hati dari syirik kecil tersebut atau syirik al-khafi. Karena syirik khafi tersebut bisa menghancurkan amalan yang terkenai syirik, yaitu di antara contohnya adalah riya. Seseorang beramal atau seseorang meninggalkan sebuah maksiat tujuannya agar dilihat atau disanjung atau dipuji atau yang semisalnya. Jadi syirik yang namanya riya ini tidak hanya masuk pada orang yang beramal kebaikan. Orang yang meninggalkan maksiat saja, itu kalau tujuannya agar dilihat oleh orang lain, tujuannya agar dipuji, disanjung, itu riya juga. Paham ya? Jadi riya itu intinya beramal agar dilihat oleh manusia atau disanjung atau dipuji. Baik dia meninggalkan amalan maksiat atau mengerjakan amalan ketaatan, kalau tujuannya agar dilihat oleh orang lain, tujuannya agar disanjung atau dipuji, maka riya. Paham maksudnya ya? Mafhum? Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat qala syarih asbahullah, halaman yang ke-115 itu ya. Hah? Ya. Naam. Wa rawal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibnu al-Mundhir wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad dan juga Ibnu Mundhir serta Abu Ya'la dan Ibnu Abi Hatim dan yang selain mereka dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman sahabiyun jalil yang beliau digelari dengan apa? Antum? Naam, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terkadang sebagian sahabat yang lainnya tidak tahu, terutama dalam masalah fitnah ya, tapi Hudzaifah ibn al-Yaman mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, Hudzaifah ibn Yaman mengetahuinya. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Abdurrahman Abdullah bin Quhafah itu. Abdullah bin, kurang dikit lagi. Antum tadi ngomong Abdullah bin Quhafah. Antum? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Abdullah bin Abi Quhafah. Jangan langsung Quhafahnya. Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah namanya Utsman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abu Quhafah namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Mafhum? Na'am.
Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, perhatikan baik-baik, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan yang ada pada diri kalian itu lebih tersembunyi daripada seekor semut yang kecil. Qala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillahi aw ma du'iya min dunillah?" Wahai Rasulullah, tidaklah kesyirikan itu kecuali apa-apa yang diibadahi selain Allah Ta'ala dan yang diseru kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala sakilatka ummuk. Apa artinya sakilatka ummuk? Ungkapan tentang apa? Yang artinya apa? Apa? Kasihan ibumu gitu. Jangan ngartikan yang sifatnya letterlek berkata ya. Sakilatka ummuk. Apa artinya? Apa artinya yang bukan letterlek berkata? Seakan-akan barakallahu fikum, alangkah celakalah engkau atau celakalah engkau. Karena apa? Karena mungkin memahami seperti itu pemahaman yang keliru gitu loh ya. Kalau kesyirikan cuman yang diibadahi selain Allah dan juga yang diseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diartikan barakallahu fikum sakilatka ummuk dengan perkata tentunya tidak benar ya artikannya. Cuman itu ungkapan tentang istilahnya itu heran. Bukan seperti itu saja gitu loh maksudnya itu. Seperti itu. Seakan-akan gitu ya. Asyirku fikum akhfa min dabimin naml. Ala ukhbiruka biqaulin yudhibu sigharuhu wa kibaruhu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan kesyirikan yang ada pada diri kalian itu lebih lebih tersembunyi daripada seekor semut yang kecil. Ala ukhbiruka, tidakkah aku akan mengkabarkan kepadamu biqaulin, dengan sebuah ucapan yang bisa menghilangkan yadhhabu atau yudhibu sigharuhu wa kibaruhu, yang bisa menghilangkan yang kecil dan juga yang besar. Au qala saghiruhu wa kabiruhu, atau juga mengucapkan dengan lafaz saghiruhu wa kabiruhu. Qala, kemudian seraya Abu Bakar Siddiq berkata, bala. Qala taqulu kulla yaumin thalatha marrat. Maksudnya apa? Maksudnya itu Rasulullah ingin menunjukkan, apakah kalian mau ataukah engkau mau aku kabarkan dengan sebuah ucapan yang bisa menghilangkan barakallahu fikum yang kecil dan yang besar. Maksudnya adalah apa? Kesyirikan yang kecil dan yang besar. Qala bala, kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan tentu. Qala taqulu kulla yaumin thalatha marrat, engkau mengatakan setiap harinya 3 kali, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan padahal dalam keadaan aku mengetahui, dan aku meminta ampunan kepadamu terhadap perkara yang aku tidak mengetahui. Wasyirku an taqul, syirik itu seperti engkau mengatakan a'tanillahu wa fulan. Seperti itu termasuk kesyirikan juga, karena i'ta, pemberian yang mutlak itu siapa memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini yang membikin dikatakan syirik itu karena di antaranya ada wawu di situ. Wawu ataf. Paham ya? Seakan-akan dia mengatakan Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku dan engkau juga memberikan. Paham ya? Karena pemberian yang mutlak siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya mau digandengkan pakai summa, kemudian, paham ya? Maksudnya itu engkau pun memberikan kepadaku karena kehendak Allah Ta'ala gitu loh. Bukan apa digandengkan pemberiannya hamba dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa niddu an yaqul insan, dan tandingan itu maksudnya membikin tandingan. Seseorang mengatakan laula fulanun qatalani fulan. Kalau seandainya bukan karena si fulan, niscaya si fulan itu membunuhku. Jadi keselamatan dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena fulan itu aku mati. Kalau seandainya bukan karena fulan tadi, fulan membunuhku. Paham ya? Jadi
Dia selamat dari pembunuhan itu bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang si fulan itu sebab, na'am sebab, tapi jangan disandarkan mutlak kepada si fulan gitu loh. Paham ya? Na'am, tapi boleh walaulallah summa fulan, itu masih boleh. Kalau seandainya bukan karena Allah kemudian pertolongan si fulan. Paham ya? Pertolongan mutlak milik Allah. Kemudian si fulan hanya sebab. Paham ya? Niscaya aku dibunuh gitu loh. Paham maksudnya ya? Seperti itu perlu perhatikan ya. Nah, kalau ini kan tidak, ini langsung menyandarkan. Kalau seandainya bukan karena si fulan, niscaya si fulan membunuhku. Paham ya? Niscaya si fulan membunuhku. Di sini kan dilarang karena apa? Karena seakan-akan menyandarkan keselamatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Paham enggak antum? Naam, ikhwani fid din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Fa'alal muslim an-nasih li nafsihi. Maka wajib atas seorang muslim yang dia senantiasa menasihati dirinya, al-khaif min 'adzabi rabbih. Ya, orang yang seorang muslim yang takut terhadap azab Rabbnya, an yahtamma bi ta'allumit tauhid wa ma yudatuhu wa yunafihi aw yanqusuhu aw yaqdah fihi. Artinya wajib atas seorang muslim untuk perhatian penuh untuk mempelajari tauhid dan apa-apa yang menjadi lawan tauhid itu kesyirikan. Wa yunafihi, yang meniadakan tauhid, kesyirikan. Au yanqusuh, atau yang mengurangi tauhid, kesyirikan. Au yaqdah fihi, atau yang mengotori, merusak tauhid, kesyirikan juga. Karena kesyirikan itu kan istilahnya, na'am barakallahu fikum, terkadang diungkapkan dengan apa? Diungkapkan dengan lafaz adzulm, kezaliman. Ya kan? Karena orang yang akan mendapatkan keamanan yang mutlak dan juga hidayah yang mutlak itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ya kan? Nam ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman. Kedzaliman di situ maksudnya apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapatkan keamanan yang mutlak di dunia dan akhiratnya. Paham ya? Di dunia dikasih keamanan untuk senantiasa bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara dosa-dosa kecil atau yang semisalnya. Nah, perkara-perkara yang bisa membinasakan dia. Di akhirat dijauhkan dari api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang mutlak juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi ingat, nah barakallahu fikum, al-hidayah al-mutlaqah lil imanil mutlaq. Nah, wa mutlaqul hidayah li mutlaqil iman. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Hidayah yang sempurna diperuntukkan bagi orang yang imannya sempurna. Adapun asal hidayah dalam artian dia mendapatkan hidayah, nah barakallahu fikum, yang tidak sempurna tergantung dengan apa? Tergantung dengan keimanan yang tidak sempurna juga. Karena aslul iman itu maksudnya, nah mutlaqul iman itu maksudnya adalah apa? Aslul iman. Jadi enggak sempurna. Tapi kalau al-imanul mutlaq itu namanya al-imanu al-kamil. Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau di situ, wa laisa muraduna at-ta'allum al-ijmali kama yadhunnuhu man la basirata 'indah. Nah, artinya bukan yang diinginkan kita, atau yang bukan yang diinginkan pada kita adalah mempelajari secara global saja. Sebagaimana yang barakallahu fikum orang-orang menyangka, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang tidak punya basirah, tidak punya ilmu di sisinya, mimman yusabbitu an-nas an ta'allumih, dari kalangan orang-orang yang membuat lambat manusia untuk mempelajarinya. Jadi seharusnya yang pertama kali dia pelajari adalah ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar. Karena dengan ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar, dia nanti akan apa? Akan terdorong untuk apa? Senantiasa menunggalkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan juga di dalam beramal. Naam. Jadi jangan sampai termakan syubhat yang mengatakan pertama kali yang kita pelajari adalah adab. Paham ya? Naam. Adapun tauhid akhlak, adapun tauhid dan akidah belakangan saja katanya. Itu keliru. Justru pertama kali yang dipelajari adalah apa? Tauhid, akidah. Dengan tauhid dan akidah yang benar seharusnya melahirkan apa? Akhlak dan adab yang mulia. Seharusnya. Berarti kalau dia misalkan tauhidnya kuat,
akidahnya kuat kok tidak berakhlak, tidak beradab, kurang. Paham maksudnya ya? Jadi walaupun kita mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu manhaj yang benar, itu bukan berarti kita meninggalkan adab dan akhlak. Adab dan akhlak harus kita perjuangkan, harus kita miliki juga. Karena apa? Rasulullah saja diutus, itu diantara sebabnya adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwani fid din azani wasakumullah. Jadi jangan sampai kita na barakallahu fikum yang penting manhajnya lurus, akidahnya benar, tauhidnya lurus, udah enggak perlu beradab, enggak perlu berakhlak. Keliru enggak itu? Keliru. Justru kalau manhajnya lurus, akidahnya benar, tauhidnya kuat, dia harus apa? Bisa melahirkan akhlak yang mulia. Harus bisa melahirkan adab-adab yang syar'i. Bukan berarti mencampakkan adab, enggak perlu adab, enggak, itu keliru ya. Nah, oleh karena itu para ulama kalau antum perhatikan di dalam kitab-kitab mereka di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga yang lainnya meletakkan di kitab-kitab hadis mereka bab seputar adab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik di dalam Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kitabul adab. Karena adab itu perlu, penting. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Falaha na barakallahu fikum apa itu? Apa itu? Berikutnya apa itu? Wa yaghurruhum bi annahum ahlut tauhid, dan juga barakallahu fikum bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang menipu mereka bahwasanya mereka ahlut tauhid padahal mereka bukan ahlut tauhid. Padahal mereka bukan ahlut tauhid, cuma apa? Menipu, membikin samar bahwasanya kita ini ahlut tauhid. Karena disebutkan oleh barakallahu fikum hafizakumullah Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih di dalam kitab Kasyfus Syubhat, itu syubhat mereka kita meminta kepada orang-orang saleh, mengambil mereka sebagai wasilah perantara agar sampai kepada Allah Taala, itu adalah tauhid. Paham ya? Nah, terkadang dibalik seperti itu, memutarbalikkan fakta. Justru tauhid itu apa? Yang mengagungkan orang-orang saleh, meminta kepada orang saleh, itu tauhid. Paham ya? Atau juga disebutkan yang semakna di dalam kitab Al-Usulu As-Sittah itu. Paham ya? Semakna itu juga yang jelas. Nah, barakallahu fikum, orang-orang musyrikun berupaya untuk memutarbalikkan fakta. Jadi kesyirikan mereka menganggap itu adalah apa? Adalah tauhid. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, fala hajata, fala hajata. Apa itu? Fala hajata, benar enggak? Fala hajata masah ila tafahumihi wa takrarih. Wal iyadu billah. Ini masih ungkapan mereka ya. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, yang mereka membuat manusia lambat mempelajari tauhid dan menipu mereka bahwasanya mereka ahli tauhid, dan seraya mengatakan enggak butuh, bukan kebutuhan yang harus memahami tauhid dan mengulang-ulang tauhid. Padahal apa? Penting. Karena apa? Karena akhir hayat kita ketika ditutup dengan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka apa? Dia dijamin masuk surga. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Bal, kata beliau, summa yahusum ala ulumi ala ulumin dararuha a'zam min naf'iha. Barakallahu fikum. Kemudian justru mereka orang-orang yang tidak punya ilmu memberikan dorongan kepada manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang apa? Bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu kesyirikan. Nah, kalau ilmu filsafat jelas hati-hati ya. Ilmu filsafat, ilmu kalam itu jangan dipelajari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena ilmu filsafat, ilmu kalam, kalau antum semakin mempelajari, semakin mendalami, semakin pusing kepala. Bingung. Bumi itu katanya 7 lapis. Ya udah, yakin 7 lapis, selesai. Enggak perlu, kalau 7 lapis itu nanti yang bawah kitanya apa ya bumi? Bentuknya kayak apa ya? Dipelajari, buka, semakin bingung dia. Paham ya? Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan apa? Bahwasanya apa? Ilmu kalam apa? Naam, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam itu la yashfi
'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit tambah sakit, yang haus semakin haus. Paham ya? Jadi ilmu kalam la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu kaidah dihafal itu ya, ilmu kalam. Hati-hati. Ilmu kalam itu ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Paham ya? Karena apa? Karena orang kalau sakit kok malah mempelajari ilmu kalam, tambah sakit lagi dia. Nah, kalau benar Allah Ta'ala itu zat yang maha pertama, dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Dipikirkan itu, pusing-pusing itu ya. Dipikirkan terus, akhirnya lama-lama sudah enggak sholat, sembunyi di rumahnya, enggak sholat, sudah 40 hari enggak sholat misalkan. Sebabnya karena memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Paham ya? Hati-hati ya, ilmu filsafat itu hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan apa? Bahkan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, nah barakallahu fikum, meletakkan hukum khusus. Nah, barakallahu fikum, hukmi ala ahli kalam apa? Hukumanku terhadap ahli kalam, na'am barakallahu fikum, darbuhum bil jarid wal ni'al, atau semakna itu ya. Hukumanku terhadap ahli kalam, memukul mereka dengan apa? Dengan pelepah kurma dan sandal-sandal. Setelah itu nanti diputarkan dikelilingkan kampung. Kemudian dikatakan ini balasan bagi orang-orang yang justru menerima ilmu kalam dan meninggalkan as-sunnah. Meninggalkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Semakna itu nanti bisa dilihat sendiri kalau menjumpainya. Itu kalam Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bahwasanya ahlul kalam sangat berbahaya sekali. Pandai bicara, pandai melantunkan kata-kata, tapi isinya memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan, hakikat. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau orang sudah terjun dalam ilmu filsafat, barakallahu fikum, orang gerakan makan itu aja dibahas, gerakan makan. Paham ya? Sendok, mulai sendok dia gerakkan. Kemudian ketika dia angkat, apakah sebenarnya yang angkat itu dia sendiri atau kekuatan dari dalam tubuh kemudian menghasilkan apa? Gerakan tangan tersebut, dibahas semuanya. Paham ya? Nah, kemudian ketika orang bergerak, berjalan, apakah benar-benar orang itu bergerak sendiri atau kekuatan yang ada dalam tubuh kemudian menggerakkan orangnya? Bikin kepala pusing enggak? Pusing. Nah, barakallahu fikum, jangan pelajari. Yang sakit tambah sakit, yang haus pun enggak hilang apa? Hausnya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang kuliah sampai S sekian misalkan, S1, S2, tapi jurusan filsafat. Jurusan filsafat. Dan antum banyak jumpai kitab-kitab Ahlus Sunnah yang semula mereka pernah dulu sebagian ulama Ahlus Sunnah yang sebelum taubatnya menggeluti ilmu filsafat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, terkadang antum jumpai seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau mengarang kitab At-Tadmuriyah itu, kitabnya itu kalau antum buka, kalau antum belum pernah belajar bahasa Arab, bingung bacanya. Karena isinya apa? Isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dengan bahasa Ahlul Kalam, untuk membantah Ahlul Kalam. Apa maksudnya ya? Syekhul Islam bahasanya kuat sekali. Kalau antum mau lihat kekuatan bahasanya, barakallahu fiikum, di antaranya antum buka itu kitab Tadmuriyah kalau punya. Paham ya? Kalau belum pernah belajar bahasa Arab, biasanya buka itu bingung. Apa ini wajibul wujud, mumkinul wujud, kemudian apalagi model-model seperti itu. Allahul musta'an. Yang jelas, barakallahu fikum hafizakumullah. Orang-orang yang tidak punya basirah, yang tidak punya ilmu, mereka justru mendorong manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bal muraduna at-ta'allum al-ijmali wa tafsili litauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah. Bahkan yang diinginkan kita adalah mempelajari secara global dan secara terperinci, mempelajari apa? Tauhid. Mempelajari ilmu tauhid dan pembagian tauhid yang 3. Pembagian tauhid yang 3. Tauhid terbagi menjadi 3 apa saja? Apa? Tauhid apa saja? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. 3 tauhid ini yang paling dibutuhkan dan harus dimiliki. Tauhid apa? Uluhiyah. Paham ya? Jangan sampai lupa ya. Tauhid terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang paling inti dan harus dimiliki sebagai pondasi dan patokan tauhid apa tadi? Akhwawaihan. Tauhid apa tadi? Uluhiyah. Naam.
Ikhwani fi din azani wazakumullah, kita tutup yang terakhir lembaran ini ya, istilahnya yang kalamnya ini kita lihat. Khususan tauhid al-uluhiyah, terkhususkan adalah tauhid al-uluhiyah. Wa ma yatba'uhu wa yultahaq bihi ilman wa amalan, dan apa saja yang mengikuti tauhid uluhiyah dan yang diikutkan untuk mengilmui dan mengamalkan mengenai tauhid uluhiyah tersebut. Karena tauhid uluhiyah bukan ucapan saja. Orang-orang kufar Quraisy ketika didakwai oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Karena konsekuensinya kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Keharusannya apa? Keharusannya kok mereka enggak mau? Karena mereka memahami makna. Memahami apa? Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya na'am, mereka paham makna itu. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, mereka enggak mau mengucapkan karena ada konsekuensi. Keharusan di dalam kalimat la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Isbat menetapkan bahwasanya peribadatan murni hanya untuk Allah Ta'ala. Mereka enggak mau. Mereka inginnya apa? Terkadang mengibadahi ini, terkadang nyembah ini, nyembah itu. Oleh karena itu marah ketika didakwai untuk mentauhidkan. Enggak mau. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Marah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga mereka nuduh, apakah kita ingin meninggalkan sembahan-sembahan kita dikarenakan ucapan penyair yang gila ini? Allah musta'an. Tuduhannya sangat ngeri sekali. Menuduh Rasulullah penyair yang gila. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Yang jelas, ujiannya sangat luar biasa di awal-awal dakwah Islam waktu itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita lihat sini. Naam, wa tauhidul asma' was sifat wa ma yatafarra' alaihi wa ma yadullu alaihi wa ma yusmiruhu minal khairati wal ahwal al mubarakat ilman wa i'tiqadan wa amalan. Dan juga tauhid al asma' was sifat. Kita harus memahami juga ilmu tauhid asma' was sifat, mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan apa yang tercabang darinya dan apa yang ditunjukkan barakallahu fikum daripada tauhid tersebut, dan apa saja yang barakallahu fikum yang terhasilkan atau terbuahkan berupa kebaikan-kebaikan dan keadaan-keadaan yang diberkahi, ilmunya, keyakinannya dan amalannya. Karena ilmu tauhid asma wa sifat ini enggak sembarangan. Banyak orang-orang yang menyimpang dari masalah apa? Asma wa sifat. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyendirikan kitab khusus masalah apa? Al asma wa sifat. Seperti Al-Qawaidul Musla, Lum'atul I'tiqad, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Yang jelas mereka mengkhususkan, menyendirikan karena pembahasannya sangat panjang dan lebar. Karena banyak kelompok-kelompok sesat yang mereka tergelincir, menyeleweng dalam masalah asma wa sifat, seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, seperti orang-orang barakallahu fikum Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah, Asy'ariyah. Kelompok-kelompok sesat banyak sekali masalah asma wa sifat yang mereka barakallahu fikum tergelincir dan melenceng. Barakallahu fikum. Kita lihat, hatta yakunal muslimu ala haqiqatin min dinihi wa basiratin min amrih, hingga seorang muslim barakallahu fikum berada di atas hakikat dari agamanya, masih mengenal, benar-benar mengenal hakikat kenyataan asli daripada agamanya, wa basiratin, dan agar berada di atas basirah ilmu min amrih, dari agamanya, dari urusannya, wal ya'budallaha 'ala nurin wa huda, dan agar seorang muslim tersebut beribadah kepada Allah Ta'ala di atas cahaya dan petunjuk. Paham ya? Karena kalau beribadah tanpa tauhid tidak diterima. Oleh karena itu pertama kali yang Rasulullah wanti-wanti, tahu wanti-wanti enggak? Yang diulang-ulang oleh Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke negeri Yaman, apa yang Rasulullah sampaikan? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Ahsan. Ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Diwanti-wanti. Fal yakun aw fal takun awal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Artinya apa? Hendaknya engkau menjadikan yang pertama kali engkau dakwahkan adalah bersaksi dengan dua persaksian, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah taala. Bukan salat. Paham ya? Kalau salat tanpa tauhid enggak diterima. Pertama kali tauhid dulu, baru apa? Salat, puasa, zakat, haji. Kan itu urut-urutannya. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama apa? 6 syahadatain, tauhid. Paham ya? Bukan salat pertama kali enggak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Insyaallah taala kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melupakan daripada berdoa, karena yang namanya makar-makar syaitan dan makar-makar orang kufar untuk menjerumuskan kaum muslimin menuju pada agama mereka itu sangat luar biasa. Dengan berbagai macam cara. Kita lihat yang terakhir ini, kita tutup yang terakhir ya. Barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Wa ala hasbi tahqiqi dzalik wa ma'rifatihi ilman wa amalan yakmulu imanul abdi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan seseorang merealisasikan, mewujudkan, mengetahui tauhid tersebut secara amalan dan mengilmuinya, maka imannya seorang hamba akan sempurna. Wa yazdad yaqinu. Dan akan semakin bertambah keyakinannya. Jadi jangan sampai terluputkan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman ini apa maksudnya? Kesyirikan. Dalilnya mana? Kalau zalim terkadang maknanya adalah adz-dzalim, maknanya adalah al-musyrik, atau adz-dzulm maknanya adalah asyirik. Sebutkan. Na'am, barakallahu fikum, hafizakumullah, adalah ucapannya Luqman al-Hakim kepada anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Itu dihafal ya, karena terkadang muncul apa kedzaliman di sini maksudnya? Adalah kesyirikan. Yaitu ketika Luqman al-Hakim mengatakan kepada anaknya dalam keadaan menasihati, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang amat besar. Jadi terkadang al-murad bidzulm asyirik. Barakallahu fikum. Walaupun terkadang secara globalnya mengandung makna juga. Az-zulm maknanya apa sih? Az-zulm itu maksudnya? Makna az-zulm apa maknanya? Apa makna zulm? Apa makna zulm secara bahasa Arabnya? Zulm gelap. Itu zulumat. Lain lagi. Apa zulm? Apa? Itu bahasa Indonesianya ya. Bahasa Arabnya apa? Bisa enggak? Bahasa Arabnya apa? Az-zulm apa zulm? Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa? Diulang berkali-kali. Apa bahasa Arabnya? Apa antum? Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Ingat-ingat ya, lawannya adalah apa? Al-hikmah. Itu kaidah yang sering muncul. Az-zulmu lawannya adalah al-hikmah wal 'adl. Az-zulmu itu maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Al-hikmah, apa tadi hikmah? Wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Sekarang kalau kita telusuri maknanya, kesyirikan itu dia beribadah menyembah selain Allah taala. Berarti meletakkan ibadah kepada tempatnya atau enggak? Kedzaliman juga. Paham ya? Keterkaitannya ke situ. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita lihat. Wa bihasbi tahqiqit tauhid wa tasfiyatihi wa tanqiyatihi yakunul amnu wal ihtida. Sesuai dengan mewujudkan atau merealisasikan tauhid dan mensucikan tauhid tersebut, dan juga barakallahu fikum, mensucikan, artinya sama ya, tasfiyah dengan tanqiyah ini ya. Maka terwujudkan dengan namanya keamanan dan ihtida dan petunjuk. Fal amnu tam wal ihtida'at tam yahsulu liman sa'a fi itsmami dzalik. Maka keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna itu akan terwujudkan bagi orang yang berusaha untuk menyempurnakan tauhid, wa yahsulu liman laisa kadzalik, dan juga akan mendapatkan orang yang tidak melakukan hal tersebut, maksudnya yang tidak menyempurnakan tauhid, min naqsil amni wal ihtida bihasabih. Maksudnya orang yang tidak menyempurnakan tauhid, dia akan mendapatkan
keamanan dan juga petunjuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar keimanan dia. Paham ya? Kalau dia tidak menyempurnakan tauhidnya, maka dia mendapatkannya apa? Akan kurang juga, mendapatkan keamanan dan juga petunjuk yang kurang. Nasallahu salamatan afiyah. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.